Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izinnya kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita yang malam hari ini adalah pertemuan ke-46. Marilah kita awali pertemuan kita, pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pengajian kita pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga tentu saja kita mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang kitabnya kita kaji pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis-hadis pada bab Al-Mujahadah, bab yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin. Babul Mujahadah yaitu bab tentang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan bab mujahadah ini, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai hadis yang pertama pada bab ini, atau merupakan hadis yang ke-95 kalau kita hitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Al-hadithul khamisu wat tis'un. Begitu juga kalau kita lihat di hadis arba'in yang juga disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ke-95 ini ada pada hadis yang ke-38 di hadis arba'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa ammal ahadithu fal awwalu. Adapun tentang hadis-hadis di dalam bab mujahadah ini, maka yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman.
Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi salah seorang wali dari wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya, memberitahukan kepadanya dengan peperangan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang melawan orang tersebut. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil atau dengan yang sunnah-sunnah, sampai jika ia melakukannya terus-menerus, aku pun mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, maka jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang dengan kuat atau bertindak dengan kuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la u'tiyannah, dan jika ia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la u'idhannah, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menambahkan sedikit penjelasan. Kata beliau, adzantuhu, ini maksud dengan adzantuhu adalah a'lamtuhu bi anni muharibun lahu, aku beritahu kepadanya bahwa sesungguhnya aku akan memeranginya. Ista'adzani ruwiya bin nuni wa bil ba. Ista'adzani diriwayatkan, kata Imam Nawawi, dengan huruf nun, yaitu ista'adzani. Tapi juga diriwayatkan bil ba, dengan huruf ba, yaitu ista'adza bi. Jadi huruf nunnya diganti dengan huruf ba. Ini juga salah satu riwayat. Jadi bukan ista'adzani, tapi ista'adza bi. Ista'adzani artinya jika dia meminta perlindungan kepadaku. Tapi kalau riwayat dengan ba, ista'adza bi, itu maknanya adalah i'tasama wa tahassana bi. Dia berpegang teguh dan membentengi diri dengan diriku. Maknanya sama atau mirip. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita lihat penjelasan beberapa kosakata yang terdapat di dalam hadis. Bayanu mufradatil hadis. Yang pertama, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala",
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Hadza haditsun qudsi. Ini termasuk hadis qudsi. Wa qad sabaqa bayanuhu fi babil ikhlas. Dan tentang apa itu hadis qudsi telah dijelaskan pada bab ikhlas, tepatnya pada hadis nomor 11. Kita tidak mengulangi lagi penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan hadis qudsi atau mengulang kembali, merujuk kepada penjelasan hadis ke-11 yang di dalam pengajian kita ini rekamannya ada di YouTube channel saya, Ahmad Sahal Hasan atau A Sahal Hasan, pada playlist Riyadhus Shalihin, itu pada video yang ke-8 ya, Riyadhus Shalihin nomor 8. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan di situ, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, seorang waliku. Al-wali, yang dimaksud dengan al-wali, secara bahasa ma'khudhun minal waliyi wa huwal qurbu, diambil dari kata wala yali waliyan. Al-waliyu itu maknanya adalah al-qurbu, dekat. Wal waliyu huwal qaribu minallahi ta'ala. Jadi al-wali, seorang wali adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Litaqarrubihi ilaihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Karena dia melakukan taqarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah yang disebut dengan takwa. Plus ditambah dengan wal iktsari minan nawafil, melakukan pendekatan kepada Allah setelah melaksanakan yang wajib, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi yang haram, sebab menjauhi yang haram juga wajib. Ditambah dengan memperbanyak yang sunnah atau nawafil. Wa qad jaa wasfuhu fil Qur'an. Penjelasan tentang wali ini juga kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Surat Yunus ini surat ke-10 dalam urutan mushaf Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surat Yunus ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa syarat seseorang mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah adalah yang pertama, dia beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, merealisasikan takwa kepadanya. Yang di dalam hadis ini diungkapkan dengan taqarrub kepada Allah dengan melakukan yang wajib, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk kita gunakan mendekat kepadanya adalah melaksanakan yang wajib. Kemudian setelah itu memperbanyak yang sunnah. Inilah yang disebut dengan wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya juga di dalam hadis ini Rasul menyebutkan tentang istilah nawafil. Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib dengan memperbanyak yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nah, yang dimaksud dengan nawafil jam'u nafilah. Secara bahasa, kata nawafil ini merupakan bentuk jamak dari nafilah. Wahiyya fil lughati az-ziyadah. Kata nafilah sendiri maknanya adalah tambahan. Ziyadah artinya tambahan. Wal muradu huna at-ta'atuz zaidatu 'alal faraid. Yang dimaksud tentu saja adalah ketaatan tambahan di samping yang wajib. Jadi setelah melaksanakan faraid yang fardu-fardu, seorang hamba kemudian menambah dengan ketaatan yang sunnah, maka ini disebut nafilah atau nawafil. Jadi di luar yang wajib. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kata yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk yabtishu biha. Yabtishu biha maknanya adalah yadribu biha. Memukul dengan keras. Wal batshu, kata al batshu sendiri itu maknanya aslinya adalah al-akhdhu bisyiddah. Memegang atau mengambil dengan kuat. Nah, biasanya kata yabtishu biha maknanya adalah mengambil atau memegang atau menghukum. Jadi seorang wali itu seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika dia memberikan hukuman kepada dirinya atau kepada orang lain yang bersalah, itu hukuman yang dilakukan berlandaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul atau digunakan untuk memegang dengan kuat, mencegah orang berbuat kezaliman dan sejenisnya, itu juga makna yabtishu biha, itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasul bersabda, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang digunakan untuk mendengar. Sirtu sam'ahu, jadi kuntu sam'ahu maknanya adalah sirtu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini kata para ulama, qala ba'dul muhaqqiqin inna hadhihi as-sayrurata majaz. Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Kata menjadi di sini adalah majaz, kiasan, bukan makna hakiki. Sebab kalau kita memaknai dengan makna hakiki, berarti terjadi reinkarnasi. Manusia atau wali tersebut menjadi reinkarnasi Tuhan, dan ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan tauhid. Nah, biasanya orang-orang yang menyimpang, yang memiliki pemahaman reinkarnasi di mana Tuhan menyatu dengan dirinya, ini biasanya karena memahami hadis-hadis ini dengan keliru. Memahami hadis-hadis seperti ini apa adanya dengan makna hakiki, tidak memahaminya sebagai makna kiasan. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwasanya as-sayruratu fi hadzal hadis majaz. Yang dimaksud dengan menjadi di sini adalah majaz, makna kiasan. Au kinayatun an nusratillahi li'abdihil mutaqarribi ilaihi bima dzukir. Atau dengan kata lain, dia adalah kinayah berupa nusratullah. Jadi menjadi tangannya, menjadi penglihatannya, itu artinya orang ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala.
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib maupun dengan yang sunnah. Wa hifdhihi, juga kiasan tentang penjagaan Allah, min an taqa'a jawarihuhu fi ma'siyatillahi ta'ala, yaitu dijaga sehingga anggota tubuhnya, baik itu penglihatannya, pendengarannya, kakinya, tangannya, dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang dengan kuat, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jadi semua itu maknanya adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan atau kemaksiatan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat fawaidul hadis. Beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, khuturatu mu'adati awliyaillahi ta'ala imma bikarahatihim au idzaihim. Berbahayanya memusuhi wali-wali Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Karena di dalam hadis qudsi ini Allah sampai mengatakan siapa yang memusuhi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah, itu berarti Allah telah mengumumkan perang melawannya. A'udzubillah min dzalik. Jadi amat sangat berbahaya memusuhi kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana bentuk memusuhinya? Bisa jadi bikarohatihim, dengan membencinya. Jadi membenci saja, hati kita membenci, itu sudah berbahaya. Karena kebencian hati itu akan menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membenci kita. Karena kita membenci orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau au idzaihim, lebih jauh lagi kalau memusuhinya dilakukan dengan menyakiti mereka, menyakiti para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Wa amma khusumatuhum amama al-qada'i listikhraji haqqin aw kashfi ghamidin fala yadkhulu fi hadzal wa'id. Adapun kalau ada perselisihan atau perbedaan pendapat dengan orang-orang alim atau atau dengan para wali ini sampai kepada pengadilan, berujung kepada pengadilan dalam rangka menegakkan yang mana yang berhak atau untuk mengungkapkan kasus yang tidak jelas sehingga perlu dijelaskan melalui pengadilan, maka ini tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Jadi kalau ada orang ya berbeda pendapat dengan seorang alim misalnya, sampai pada tingkat ke pengadilan karena memang harus diputuskan secara formil di pengadilan, maka ini tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Mengapa? Faqad tarafa'a as-sahabatu amama al-qada'i. Karena para sahabat sendiri, para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka adalah para wali Allah, bahkan para sahabat Rasul itu auliyaullahi al-makhsusun, ya, para wali Allah yang lebih spesifik, karena jelas ketakwaan mereka, kebaikan mereka dilegitimasi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat sendiri terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, juga di antara mereka terjadi saling menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Saling menyelesaikan masalahnya di pengadilan ketika terjadi perbedaan
pendapat siapa yang lebih berhak. Wahum akhassu awliyaillahi ta'ala, dan mereka semua adalah para wali Allah yang spesifik. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini, ada'ul faraidi muqaddamun 'alan nawafil. Menunaikan yang fardu, yang wajib itu harus didahulukan daripada melaksanakan yang sunnah. Mengapa? Li'annal amra biha jazim. Karena perintah terkait yang wajib itu pasti. Tidak ada keraguan. Tidak ada perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat statusnya. Sehingga disebut fardu atau wajib. Begitu juga karena melaksanakannya adalah harus dan meninggalkannya berdosa atau mendapatkan ancaman sanksi, ancaman dosa. Oleh karena itu dia harus didahulukan daripada yang sunnah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah lalu mengabaikan yang wajib. Wa mulazamatun nawafili kasunanir rawatibi wa qiyamil laili wa qiraatil qur'ani ba'da ada'il faraidi tufdi ila jalbi mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi wa sayruratihi min jumlati awliyaih. Sementara terus-menerus melaksanakan yang sunnah atau nawafil, seperti sholat sunnah rawatib misalnya, sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib, wa qiyamil lail, sholat malam, sholat tahajud, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran, ba'da ada'il faraid, setelah kita melaksanakan yang fardu, yang wajib-wajib, maka ini akan tufdi ila jalbi mahabbatillah, mengantarkan kita kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayruratihi min jumlati awliyaih, dan seorang hamba yang melakukan ini akan membuatnya menjadi bagian dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja ini hanya contoh ya. Jadi nawafil di sini dicontohkan terkait dengan ibadah ritual, sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, membaca Quran. Begitu juga dengan yang bukan ibadah ritual atau ibadah sosial. Kalau dalam harta, urusan harta, tentu saja yang wajib adalah zakat. Itu harus kita dahulukan zakat yang wajib daripada sedekah yang sunnah. Membayar hutang karena dia wajib harus didahulukan daripada yang sunnah, sedekah atau infak yang sunnah. Setelah yang wajib-wajib dilaksanakan, baru kemudian kita memperbanyak yang sunnah. Faedah yang ketiga, yajibu tanzihullahi amma la yaliqu bihi minal hululi fil asya' awil ittihadi biha. Wajib bagi kita menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak laik baginya. Terutama dalam hal ini terkait dengan hulul, reinkarnasi, fil asya, kepada satu benda atau seseorang ya, makhluknya, baik itu orang atau benda, awil ittihadi biha, Allah menyatu dengan makhluk. Ini mustahil. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', dia tidak seperti makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, tidak nyatu dengan semua yang dia ciptakan, makhluknya, apapun dan siapapun dia. Oleh karena itu, sini dikatakan wa yajibu hamlu kulli wasfin yuhimut tashbiha ala ma'nan yaliqu bidzatillahil karimah. Oleh karena itu, kalau kita menemukan ayat atau hadis yang seolah-olah mengesankan adanya hulul seperti reinkarnasi atau tasbih menyerupakan Allah dengan
makhluknya, maka wajib ditafsirkan tidak demikian. Wajib ditafsirkan sebagai makna majazi atau kiasan. Awit taslim lillahi fi ma'rifatil muradi minhu. Kalau kita belum mendapatkan penjelasan tentang maksudnya, maka jangan kita tafsirkan seperti makhluk atau reinkarnasi dengan makhluk. Ini haram, tidak boleh. Tapi kita harus taslim, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak tahu maknanya, katakan saya tidak tahu apa maksudnya, saya serahkan kepada Allah sampai saya mendapatkan penjelasan dari ahlinya, dari para ulama. Kalau ayat Al-Quran dari para ulama tafsir, kalau hadis Rasul dari para ulama yang mensyarah atau menjelaskan hadis. Ini sikap yang selamat. Yang keempat, idza sadaqal 'abdu rabbahu fi ibadatihi hatta sara fi mawdi'il wilayati minhu kana haqqan an yujiba Allahu du'aahu in kana dzalika khairan lahu aw yu'awwidahu khairan minhu imma fid dunya awil akhirah. Jika seorang hamba jujur dan benar dalam beribadah kepada Allah, jujur kepada Allah, benar kepada Allah, tidak dibuat-buat ketika beribadah kepadanya, sehingga hamba ini kemudian naik ke level kewalian, berada di level orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wilayah, derajat kewalian, kana haqqan an yujiballahu du'aahu, maka Allah akan benar-benar mengabulkan doanya. Sebagaimana hadis ini, wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la u'idhanna, kalau dia berlindung kepadaku pasti akan aku lindungi. Tapi pengabulan doa ini juga ada situasinya, ya. Dikabulkan doa seorang wali ini in kana dzalika khairan lahu, kalau yang dia minta itu berdampak baik baginya. Kalau tidak berdampak baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu daripada dirinya, yu'awwidahu khairan minhu, Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Pengabulannya tidak persis seperti yang diminta, tetapi diganti dengan yang lebih baik. Imma fid dunya, bisa jadi di dunia, au fil akhirah, atau di akhirat nanti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-96. Al-hadithus sadisu wat tis'un, atau hadis yang kedua pada bab mujahadah ini. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, terkait dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya, dari Tuhannya azza wa jalla, di mana Allah berfirman. Berarti hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya, adalah hadis qudsi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada firman Allah. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a, dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat dengannya atau kepadanya sedepa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah,
dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kita lihat penjelasan mufradat kosakata yang ada di dalam hadis ini. Bayanu ma'ani mufradatil hadis. Yang pertama, fima yarwihi an rabbihi. Rasul bersabda dalam hadis yang ia riwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini salah satu redaksi yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Di samping redaksi yang lain, yaitu qala Allah Ta'ala, mana Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, juga dalam bentuk redaksi seperti ini, fima yarwi an rabbihi, di mana Rasul meriwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini disebut hadithun qudsi. Lalu yang kedua, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran. Jika hamba mendekat kepadaku sejengkal. Qala al-Karmani, salah seorang pensyarah hadis Sahih Bukhari, yaitu Al-Imam Al-Karmani, mengatakan dalam kitabnya, qamatil barahinul qat'iyyatu ala istihalati hadhil itlaqati ala Allah Ta'ala fahiya idhan ala sabilit tajawuz. Ini penegasan lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kata Imam Al-Karmani, telah tegak bukti-bukti yang pasti, yang tegas, yang jelas bahwasanya ungkapan seperti ini, hamba mendekat kepada Allah sejengkal lalu Allah membalasnya mendekat dengan sehasta, ini mustahil dimaknai secara harfiah dengan makna hakiki, nggak boleh. Fahiya idzan ala sabilit tajawuz. Jadi hadis seperti ini Rasul mengungkapkannya dalam konteks hiperbola. Wal ma'na, maksudnya adalah man ata syai'an minat ta'ati walau qalilan qabaltuhu alaihi bi ad'afin minal ithabati wal ikram. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ketaatan meskipun sedikit, maka kata Allah, aku akan membalasnya dengan balasan dan pemuliaan yang berlipat ganda. Jadi dibalas dan dimuliakan dengan berlipat ganda daripada ketaatan itu sendiri. Wa kullama zada fit ta'ati zidtuhu fis thawab. Setiap kali hambaku menambah ketaatannya, maka setiap kali pula aku menambah dengan balasan yang berlipat ganda. Kata Imam Karmani, innama huwa majazun ala sabilil musyakalah. Hadis-hadis seperti ini adalah majaz, kiasan, ala sabilil musyakalah, di mana ungkapan yang digunakan adalah ungkapan yang sepadan. Jadi ketika untuk seorang hamba digunakan kata sejengkal, maka yang berlipat ganda tapi relatif sepadan, ya, sejenis dari sejengkal adalah sehasta. Kalau sehasta sedepa. Jadi bukan makna hakiki tapi dalam rangka musyakalah, penggunaan pilihan kata yang sepadan. Aw ala tariqil isti'arah, atau dengan ungkapan lain, ada ungkapan yang dipinjam, ya, dalam konteks manusia dipinjam untuk digunakan dalam konteks Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mudah difahami. Bukan berarti Allah seperti manusia, tidak demikian. Aw ala qasdi iradati lawazimiha, atau dengan ungkapan lain maksudnya adalah yang harus kita ambil adalah lawazimnya. Lawazim yaitu sesuatu yang melekat dari
ungkapan hiperbola tadi, ungkapan majazi tadi. Kalau sejengkal ya itu sedikit atau pendek, kalau sehasta lebih panjang, sedepa lebih panjang lagi gitu. Berarti lawazimnya adalah lebih, ya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala lebih. Itu yang harus kita tangkap, bukan makna hakikinya. Sebab pada seorang hamba pun, ya, ketika dikatakan seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, ini saja sudah makna kiasan. Sebab kita tidak mungkin memahami mendekat kepada Allah sejengkal dengan makna hakiki. Pendekatan kepada Allah tidak bisa diukur dengan sentimeter atau meter, sejengkal atau 2 jengkal dan seterusnya. Nah, kalau kepada seorang hamba saja merupakan ungkapan tajawuz, hiperbola, apalagi yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis ini ada beberapa ungkapan yang menunjukkan kedekatan dan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat. Yang pertama shibron, ya, sejengkal. Yang dimaksud sejengkal adalah ma baina tarafail khinsir wal ibham bitafrijil mu'tad. Ini luar biasanya para ulama hadis, para pensyarah hadis, sampai kata yang mungkin bagi kita remeh itu dijelaskan supaya tidak ada alasan orang untuk salah faham. Yang dimaksud sejengkal itu apa? Dijelaskan, yaitu jarak antara ujung kelingking dengan ujung jempol, ujung ibu jari ketika dia direnggangkan dengan peregangan yang normal, ya, sejengkal. Insya Allah kita faham makna jengkal, ya. Jadi jika kita mendekat sejengkal, Allah akan membalas mendekat kepada kita dhira'an. Nah, apa itu dhira'an? Kalau dalam bahasa Indonesia hasta, ya. Hasta itu adalah adh-dhira'u huwa as-sa'idu ilal mirfaq. Tangan, panjang tangan dari ujung jari tengah sampai ke siku. Itulah hasta. Jadi lengan bagian atas nggak masuk, ya, dari siku sampai dengan ujung jari tengah, ya, itulah sehasta, ya. Jadi ketika seorang hamba mendekat sejengkal, Allah akan membalasnya dengan sehasta, artinya berkali-kali lipat. Sebaliknya, ketika hamba mendekat sehasta, maka Allah membalasnya dengan mendekat ba'an, sedepa. Apa itu depa? Al-ba'u huwa qadru maddil yadaini wa ma bainahuma minal badan. Yaitu sepanjang lengan yang dibentangkan, ya. Jadi lengan kanan dan lengan kiri dibentangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, jarak antara bentangan tangan termasuk badan, ya, di tengah-tengah kedua tangan itulah yang dimaksud dengan ba'an atau al-ba'u. Bahasa kitanya depa, ya, sedepa. Kemudian dalam hadis ini juga, jika hambaku mendekat kepadaku yamshi, dengan berjalan, maka aku pun akan mendekat kepadanya harwalatan, berlari kecil. Jadi al-harwalah nau'un minal adu, sejenis lari, fihi musara'atul khuta, di mana ada langkah yang dipercepat. Jadi diterjemahkan biasanya dengan lari-lari kecil atau jalan cepat, berjalan dengan cepat. Faidatul hadis. Hadis ini kita sampaikan satu faidah saja yang disebutkan di dalam pertemuan kali ini, yaitu ad-dalalatu ala karami akramil akramin haitsu yu'til jazila fi muqabalatil qalil. Hadis ini menunjukkan kemurahan, kedermawanan, kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akramul akramin, zat yang maha pemurah, zat yang paling pemurah dari yang pemurah. Jadi kalau ada di antara makhluk-makhluk Allah yang maha, yang pemurah,
yang dermawan, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling dermawan, paling pemurah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yu'til jazil, memberikan yang begitu banyak, fi muqabalatil qalil, dalam membalas yang sedikit. Jadi meskipun hambanya taat dengan ketaatan yang kecil atau sedikit, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak dan berlipat ganda. Berikutnya, hadis yang terakhir pada malam hari ini, hadis ke-97. Al-hadithus sabi'u wa tis'un. Al-thalith, yaitu hadis ketiga pada bab mujahadah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengannya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong atau waktu senggak. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan ni'matani, dua nikmat. Apa itu nikmat? An-ni'matu hiyal halatul hasanah. Nikmat adalah keadaan baik, allati yakunu 'alaiha al-insan, yang dialami oleh seorang manusia. Maghbunun. Hadis ini Rasulullah SAW menggunakan kata maghbun, tertipu. Asalnya adalah dari kata al-ghubn. Al-ghubnu itu asyira'u bi ad'afi thaman. Asalnya adalah orang yang membeli barang dengan harga yang berlipat ganda mahalnya, padahal sebetulnya harganya tidak segitu-gitu amat. Jadi dia tertipu membeli barang dengan harga yang terlalu mahal, berlipat ganda mahalnya. Atau kalau dia menjual, awil bai'u bi aqalli min thamanil mithli. Kalau dia menjual dengan harga yang terlalu murah. Mungkin karena dia tidak tahu harga pasar, sehingga dia menjual terlalu murah. Nah, baik membeli dengan harga terlalu mahal atau menjual dengan harga yang terlalu murah, ini bagian dari tertipu, tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Jadi di dalam hadis ini Allah mengungkapkan orang yang tertipu dengan dua nikmat ini seperti pedagang atau penjual yang tertipu. Nah, dua nikmat itu adalah as-sihhatu. Yang pertama adalah nikmat sehat, yaitu fil badan, kesehatan fisik. Wal faragh, dan yang kedua adalah waktu kosong atau waktu senggang. Ai minal awaiqi 'anit tha'ah. Maksudnya adalah kosong atau senggang dari halangan-halangan sehingga kita bisa melakukan ketaatan dengan leluasa. Jadi tidak ada benturan, tidak ada halangan, betul-betul kita bisa melakukan kebaikan dengan sebebas-bebasnya. Nah, ini dua nikmat ini, sehat maupun waktu senggang, waktu kosong, seringkali manusia itu tertipu. Faedah hadis ini, yang pertama, tashbihul mukallafi bittajir. Hadis ini mengumpamakan seorang hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah. Mukallaf artinya hamba Allah yang mendapatkan tugas beribadah, itu digambarkan atau diungkapkan dengan tajir, seperti pedagang yang rugi, tertipu, atau kalau pembeli dia juga tertipu. Was-sihhati wal faraghi bi ra'sil mal.
Sedangkan sehat dan waktu luang itu, waktu senggang itu seperti modal. Jadi digambarkan seperti modal. Faman ahsana istikhdama ra'si malihi nala ribha. Maka pedagang yang bisa menggunakan modalnya dengan efektif, dengan sangat baik, maka dia akan meraih keuntungan, laba. Wa man dhayya'ahu khasira wa nadima. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, bahkan menghabiskannya tanpa manfaat, dia akan rugi dan menyesal. Begitulah gambaran manusia yang ditugaskan untuk beribadah taat kepada Allah dan dikasih modal badan yang sehat, fisik yang sehat, dan waktu yang luang, tapi tidak dia gunakan modal itu sebaik-baiknya untuk meraih keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambarannya seperti pedagang yang tertipu. Yang kedua, faedah hadis ini, al-hirsu 'ala al-istifadati min as-sihhati wal faragh littaqarrubi ila Allah Ta'ala wa fi'lil khairati qabla fawatihima. Hendaknya kita memiliki antusiasme, keinginan kuat untuk memanfaatkan, ya, istifadah, memanfaatkan kesehatan kita dan waktu luang kita. Untuk apa kita manfaatkan? Littaqarrubi ilallah, untuk mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesehatan itu mahal dan kita baru bisa merasakan sehat yang mahal itu kalau kita sedang sakit. Oleh karena itu, sebelum datang sakit, manfaatkanlah kesehatan itu untuk berbuat sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kebaikan atau amal soleh. Begitu juga al-faragh, nikmat waktu senggang, waktu luang. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Wa fi'lil khairat, melakukan berbagai jenis kebaikan, qabla fawatihima, sebelum dua nikmat itu berkurang atau hilang sama sekali. Yang ketiga, faedah hadis ini, katsirun minan nas la yuqaddiruna hadhihi ni'mah. Banyak manusia yang tidak menghargai nikmat ini. Sehingga Rasul mengatakan maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Fayudayyi'una awqatahum bima la faidata fi. Sehingga mereka banyak yang menyia-nyiakan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang memberi madarat, bahaya bagi jasad dan waktunya sendiri. Wa yufnuna ajsamahum bima yadurruhum, menghabiskan fisik mereka, kekuatan fisik mereka dengan hal-hal yang justru membahayakan fisik mereka sendiri, membahayakan mereka sendiri, baik maslahat dunia apalagi maslahat akhirat. Wal islamu harisun 'alal waqti wa salamatil abdan. Padahal Islam sebagai agama kita amat sangat memperhatikan waktu, mengajak kita untuk memperhatikan waktu dan menjaga kesehatan badan. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat badannya, fisiknya, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Maksudnya yang sehat kemudian menggunakan kesehatannya, kekuatannya untuk taat kepada Allah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang mukmin yang sedang sakit atau yang lemah, yang menggunakan badannya yang sedang sakit atau lemah itu untuk taat kepada Allah. Tentu saja yang taat dalam keadaan kuat lebih baik, karena lebih efektif, ya, lebih banyak pahalanya, lebih banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 buah hadis yang dapat kita baca dan kita kaji pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, lebih kurangnya mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.